Shalom, selamat pagi kepada semua pendengar setia program Renungan Harian dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari Rabu tanggal 19 Mei 2021. Kita masih membahas bersama-sama bagaimana persiapan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal di dalam sorga pastinya. Seringkali begini, kenyataan hidup yang membuat kita harusnya kita lebih bisa bersyukur, menghayati, dan kita perlu membutuhkan sebuah kehidupan yang bersumber bukan dari dunia. Kebahagiaan yang dunia tawarkan itu hanya bersifat sementara. Harusnya kita punya rasa haus, rasa lapar, dan dahaga akan kehidupan yang bersumber dari sorga. Alkitab menjelaskan bagaimana harusnya setiap kita punya kehausan, punya kelaparan, bukan kepada perkara-perkara yang bersifat sementara, tapi Anda harus mempunyai kelaparan di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hendaknya hidup kita sama seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, yang memperoleh hati yang bijaksana, bagaimana dia bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Di sana kita hanya memuji, bersyukur, dan menyembah kepada Tuhan. Di kerajaan sorga, ya tidak akan pernah binasa, karena itu kekal selama-lamanya. Binatang bisa saja dia mempersiapkan dirinya untuk persiapan dalam beberapa waktu ke depan. Sebab begini, ada sebuah filosofi bagaimana makan, minum, dan besok mati. Itu filosofi yang dapat disematkan kepada binatang. Tetapi begini, manusia harusnya percaya adanya sebuah kebangkitan, yaitu bahwa sesungguhnya ada fakta adanya kengerian yang kekal, bahkan ada kemuliaan yang kekal. Saya selalu sampaikan dalam beberapa kesempatan, baik di mimbar atau di forum seperti ini, bahwa ending kehidupan ada dua lokasi yang kekal, ya adanya penderitaan atau kematian yang kekal di dalam neraka, dan juga ada kehidupan yang kekal dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Dalam Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kita bisa melihat bahwa nubuatan firman Tuhan akan dinyatakan siapapun dan apapun kondisi kita, mau tidak mau kita akan menghadapi waktu-waktu itu. Alkitab sudah menjelaskan pewahyuan yang diberikan kepada Daniel, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu, artinya orang-orang sudah mati, akan mendapat kebangkitan, akan bangun, dan akan ada yang mendapat hidup yang kekal, tapi juga ada yang mendapat kengerian, bahkan kehinaan yang kekal, artinya masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tentunya kita tidak punya planning untuk masuk ke situ, tapi setiap kita Tuhan persiapkan sedemikian rupa untuk Anda menikmati kesukaan yang kekal, mengalami kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk itu Bapak Ibu, sepanjang perjalanan kita, sepanjang kita masih punya kesempatan dan waktu, harusnya kita semua mempersiapkan diri sedemikian rupa. Persiapan kita untuk menuju ke dalam kekekalan harusnya menjadi fokus yang utama, terlepas dari semua fokus dalam hidup kita. Ya, saya ulang kembali, mungkin ada pencapaian hari ini, ada fokus untuk ketenaran hari ini, untuk fokus kepada mungkin sukses secara duniawi di hari-hari ini. Saya mau tekankan kepada semua kita, mari kita kembali kepada apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan gariskan bagi Anda dan saya. Percaya bahwa sesungguhnya kita memiliki sebuah tujuan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang bersedia mempersiapkan diri untuk mencapai kehidupan yang kekal, tapi berapa banyak di antara kita hari ini sepertinya membuang waktu dengan percuma, membuang waktu, menghabiskan waktu hanya untuk menggapai sesuatu yang bersifat sementara, yang standarnya adalah dunia, bukan firman Tuhan. Ya, standarnya adalah dunia. Ya, berapa banyak di antara kita seringkali terlena, terjebak di dalam area-area seperti itu. Saya bilang kepada semua kita hari ini, masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita memperbaharui kembali komitmen kita, ya, memperbaharui kembali arah tujuan kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan berbicara bagi setiap kita
pribadi lepas pribadi. Dia akan menunjukkan arah, tujuan, jalan yang harusnya kita tempuh. Tidak sedikit ya, seringkali orang hidup seperti waktu belum mengenal akan Tuhan. Padahal harusnya ketika Anda sudah mengenal akan Tuhan, kita bisa ada sebuah perubahan, ada sebuah perilaku yang berubah, ada sebuah karakter yang berubah. Hidup kita yang lama kita mau tinggalkan, tapi kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana Yesus, dia menjadi pribadi yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga tutur kata kita, bicara kita, perilaku kita, sikap kita adalah hal-hal yang berkenan di pemandangan mata Tuhan. Persiapan hari ini standarnya adalah firman Tuhan, bukan kecintaan kepada dunia. Dunia yang kita miliki hari ini kita bisa pakai untuk sarana bagaimana mencapai kehidupan yang kekal. Kita tidak terikat dengan dunia, tapi kita bisa menggunakan hal-hal yang bersifat sementara tadi untuk mencapai yang namanya kekekalan. Ya, kita bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Mari kalau hari ini mungkin Anda diberkati luar biasa dari Tuhan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Anda diberkati dengan hikmat, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Anda diberkati dengan posisi yang baik, pakai semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita kedapatan tidak bercacat, kedapatan tidak bercela, ketika setiap kita menghadapkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, saya percaya bahwa hari ini setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan rindu untuk lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika saya berbicara pagi hari ini saudaraku, saya juga bisa melihat sejauh mana apa yang saya lakukan di hari-hari ini. Saya rindu bahwa ketika Tuhan mendapati saya bertemu dengan Tuhan, Dia akan berkata, "Engkau hamba yang setia, engkau hamba yang sudah mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Masuklah ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Bapa." Hari ini Bapak Ibu, saya ulang kembali bahwa kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak mengerti sejauh mana hidup kita di dalam dunia. Beberapa waktu ini saya bisa mendengar ada beberapa sahabat-sahabat saya yang dalam tanda kutip meninggal dunia dalam waktu yang relatif masih muda. Tapi saya percaya bahwa hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita punya hidup, kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita mati dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada mahkota, ada lokasi, ada tempat yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Saya dorong kepada semua kita masih punya waktu. Anda masih punya tenaga, masih punya kesempatan, masih punya kemampuan, masih punya talenta. Pakai seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ada banyak instrumen yang dimana Tuhan sudah bekerja menolong sedemikian rupa untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak kesempatan, ada banyak waktu, ada banyak peluang yang Tuhan sudah buka bagi setiap kita, asal kita punya kerinduan yang dalam untuk bagaimana hidup kita yang kita jalani hari ini adalah persiapan untuk mencapai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat firman yang selalu bisa kami terima setiap pagi Tuhan. Kami percaya Tuhan masih berbicara bagi setiap kami. Tuhan mengasihi kami supaya kami bisa kembali berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan di hari-hari ini adalah sebuah persiapan di mana kami akan mencapai kehidupan yang kekal di dalam sorga bersama-sama dengan Engkau. Engkau kuduskan hati, hidup kami, pikiran kami Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami tubuh jiwa roh. Kiranya hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa darah-Mu membasuh kami, darah-Mu menyucikan setiap kami atas semua pelanggaran dan dosa. Kami kedapatan menjadi hamba yang setia, berkenan, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini, kami pakai hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Selamat pagi semua pendengar setia, dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari ini. Saya bisa menyapa semua saudaraku dari Sidoarjo. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, dan Tuhan memberkati kita semuanya.